Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arif. Saya mahasiswa semester 2 dari program studi Sains Data. Nomor induk mahasiswa saya 0558389911. Saya kali ini akan membuat video untuk memenuhi tugas ketiga dari mata kuliah Sains Data. Di sini tugasnya adalah dua, melakukan praktikum transaksi dan juga melakukan praktikum basis data terdistribusi. Ya, kita akan mempraktekkan sesuai dengan modul 9, praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Di sini panduannya, kita akan ikutin semua panduannya. Baik, dari sini penjelasan sesuai dengan panduan yang menjadi materi praktikum. Ya, jadi yang kita akan memanfaatkan database yang sudah kita buat pada tugas 1 dan tugas 2. Nah, jadi di sini untuk mungkin prosedur ya, kita sebenarnya prosedur itu hanya bisa digunakan ya kalau di sini tulisnya adalah InnoDB atau BDB ya. Untuk yang selain itu sebenarnya belum bisa ya. Jadi nanti fungsinya kita akan mempraktekkan apa fungsi dari prosedur itu ya, karena di prosedur itu ada commit, rollback, checkpoint, dan trigger ya. Kita akan praktekkan satu-satu, mulai dari commit, yaitu untuk menyetujui perubahan terhadap database, kemudian rollback yaitu untuk mengembalikan atau meng-cancel perubahan, kemudian checkpoint adalah membuat titik aman, bisa digunakan untuk rollback, juga untuk mencatat bagian mana yang akan di commit. Nah, kemudian adalah trigger, itu adalah pelatuk ya, bisa dikatakan otomasi untuk melakukan misalnya satu hubungan antara beberapa tabel. Misalnya satu tabel ini akan berubah otomatis jika tabel atau kolom yang lain berubah. Yang pertama-tama kita akan praktekkan tentang commit dulu ya. Nah, ini commitnya, kita akan masuk di sini dulu, kemudian kalau panduannya di sini kita akan cek dulu, ini sudah InnoDB, berarti aman. Next, selanjutnya kita masuk di rumah sakitnya, sudah tabel database-nya, kemudian masuk di routines. Kemudian di sini ada add routine ya. Kalau di sini nggak ada add routine, adanya create new routine. Oke. Hasilnya sama kok di sini, transaksi 1. Ini untuk parameternya kita drop karena kita menggunakan SQL langsung. Di sini kita bisa coba begin sama end untuk prosedur. Diawali dengan start transaction titik koma, kemudian di terakhir nanti kita akan select ya, select bintang from pasien titik koma. Coba ada error tidak? Oh, ini nggak ada error, kita bisa edit. Kita ketik insert into
Di sini ada pasien ya, kemudian di sini nama kolomnya, di sini values, di sini nama atau value nya. Kemudian yang pertama adalah, biar mudah saya kasih P, pasien dot id pasien, pasien dot nama pasien, alamat pasien, kemudian pasien dan jenis kelamin. Untuk ID nya kita akan coba isikan 1, kemudian namanya di sini adalah Tito, kemudian alamatnya Jalan Pakis Haji nomor 23, Jalan Pakis Haji nomor 23, kemudian jenis kelaminnya 1 untuk laki-laki mungkin ya, go. Nah, di sini sudah ada, tapi bisa diperhatikan tadi di sini tidak ada commit. Oke, tidak ada commit, sedangkan kita mau praktekkan commit ya. Nanti kalau sudah seperti ini, selanjutnya untuk menjawab transaksi perintah call ya. Jadi untuk memanggil prosedur yang sudah kita buat, kita masukkan call ya. Kita bisa klik di SQL, kemudian call transaksi 1 sini ya, coba go. Nah, di sini baru ada 1 ya, kan datanya masih kosong. Coba kita cek di pasien. Nah, ini belum ada data. Nah, di sini muncul, tapi ketika di call itu akan muncul ya. Call transaksi 1 go. Nah, ini muncul call transaksi 1. Nah, di sini secara muncul datanya, meskipun di database belum ada. Nah, kita belum ada itu karena kita belum melakukan commit ya. Kalau misalnya kita commit, nanti datanya akan kita ACC untuk masuk ke dalam datanya pasien ini. Sekarang kita akan kembali ke rutin. Sini mana tadi? Sini ya. Oh, ini di sini sudah ada transaksi 1. Nah, di sini kita tambahin commit terakhir ya, commit go. Nah, ini sudah disimpan. Ketika sudah disimpan ya, oh ini transaksi 2 dengan commit. Oke, mohon maaf, ini kita yang transaksi 1 itu tetap tapi tanpa commit gini. Kemudian kita membuat transaksi 2 itu dengan commit go. Commitnya mana? Oke, ini sudah ada commit.
Selanjutnya saya akan melakukan panggilan atau bisa kita execute dari situ. Mintanya pakai call, kita akan call transaksi 2 go. Nah, di sini masuk, kita cek apakah masuk datanya. Nah, karena kita commit, jadi data Tito tadi masuk ke dalam database. Itu tadi bedanya commit yang ada commitnya dengan yang tidak ada commitnya. Oke. Di sini kalau di sini contohnya pakainya 6 ya, karena sudah ada 5 data. Kalau saya tadi datanya kosong, jadi saya mulai dari 1. Nah, sekarang selanjutnya kita akan pakai rollback ya. Ini kita akan pakai rollback. Jadi di sini bikin start transaction, update pasien, set nama pasien danar, where ID pasien sama dengan 3, rollback, commit, select bintang from pasien. Jadi di sini kita akan mengupdate dulu data pasien yang tadinya Tito akan kita rubah jadi danar. Kemudian kita rollback, kita commit. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Seharusnya karena ada rollback di sini, sehingga dia tidak akan berubah karena ada rollbacknya di sini. Mari kita buktikan. Ini harusnya transaksi 3 ya, berarti. Iya, transaksi 3. Oke. Di sini kemudian edit, nggak usah edit lah, bikin baru aja. Ada transaksi 3. Ini hapus dulu seperti biasa, kita bikin dulu sama n, kemudian start transaction. Nah, di sini terakhir itu ada commit ya. Nah, di sini ada update pasien, set pasien dot nama pasien sama dengan danar, where pasien dot id pasien sama dengan 1 ya, titik koma, kemudian ini di rollback go. Oke, kita masuk ke SQL lagi, cancel SQL. Oke, kita call transaksi 3 go. Ini call transaksi 3, return an empty result set ya. Nah, di sini empty result emang nggak ada berubah. Datanya di sini tetap datanya Tito sesuai dengan ekspektasi karena query update-nya di rollback. Itu fungsinya dari rollback. Jadi karena ada rollback di sini, jadi di atasnya itu akan tidak dianggap gitu. Nah, di sini ini ada insert into, di sini ada start transaction, insert into pasien, ini rollback lagi, ini nambahkan dulu, kemudian di rollback, kemudian update nama, kemudian di commit. Nah, ini ada 2 transaksi ya, ada 2 transaksi. Jadi kita akan coba nambah 1 dan kemudian ngedit 1. Oke, kita masuk di prosedur sini, kemudian kita buat transaksi
saksi 4. Di sini saya mulai bikin and start transaction. Nah, di sini nanti akan insert into pasien valus. Nah, di sini saya akan masukkan pasien.id pasien, kemudian nama pasien dot alamat pasien. Oh, insertnya kepencet. Pasien jenis kelamin. Untuk ID nya saya pakai 2, kemudian nama pasiennya adalah Danar, kemudian alamatnya Jalan Pakis Haji nomor 23 ya. Nah, terus untuk jenis kelaminnya adalah perempuan. Nah, di sini adalah insertnya, tapi ini kita rollback ya. Kemudian di sini kita pakainya update pasien set pasien dot nama pasien sama dengan Danar where pasien dot id sama dengan 1. Sini ada commit, kemudian select bintang from pasien. Nah, jadi di sini ada query insert, tambahkan tapi kita rollback, kemudian kita update ya, yang kodenya 1. Jadi kita nggak jadi nambahkan pasien kedua, tapi kita rubah saja pasien yang ke-1 namanya jadi Danar. Ini kita commit. Harusnya karena yang di rollback adalah insertnya, jadi nanti datanya tetap 1, tapi berubah namanya menjadi Danar. Oke, kita masuk ke SQL call transaksi 4 go. Nah, di sini muncul 1 total ya. Sekarang kita cek di pasien, sudah berubah nama menjadi Danar, berarti prosedurnya sudah berhasil. Untuk yang rollback dan juga insertnya di rollback, update nya di commit. Oke, selanjutnya di sini kalau ini sudah call transaksi 4. Nah, selanjutnya setelah commit sudah, rollback sudah, kita masuk di checkpoint. Nah, checkpoint ini kayak titik amannya ya, di mana ya kita titik terakhir disimpan gitu. Nah, jadi di sini kita akan mempraktekkan ada insert into save point 1, kemudian kita insert into pasien ya, yang ID-nya harusnya berarti ini nanti 2, 3, 4, yang di sini akan kita rollback ke atas, kemudian insert into. Nah, kalau kayak gini harusnya sih ID pasiennya yang ke-8 ini nggak masuk ya, jadi langsung 7 sama 9 gitu. Mari kita cek, kita buat baru transaksi 5.
sini ada begin and start transaction. Di sini ada insert into pasien, terus di sini ada nama kolomnya, di sini ada value-nya, kemudian di sini ada save point, kita kasih point 1 atau kita kasih SP1 ya, save point 1. Kemudian di sini ada pasien id-nya, kalau id-nya perlu ya biar gampang, id pasien.id pasien nama pasien dot jenis kelamin aja, id-nya saya bikin 2, pasiennya namanya apa ini, Hanif Tina Lutfi, Hanif, pasien jenis kelaminnya 1. Nah sini save point juga 1. Ini warnanya merah, berarti ada yang kurang ketiknya. Oke, kemudian setelah itu kita insert juga lagi, kita copy aja, install pasien kita hanya 3, di sini Tina ya, Tina 2. Nah di sini di rollback tuh SP1. Nah di sini save point SP1. Nah di sini disimpan SP1. Ini ketika ada ini kita rollback. Kalau rollback berarti semua nggak pakai parameter akan semuanya. Kalau rollback to save point berarti yang ini saja sampai dengan SP1 yang diabaikan. Kemudian saya masukkan yang keempat, Lutfi 1. Untuk yang ini langsung di commit. Sini ada select, kita from pasien. Oke, insert into save point, insert into rollback save point 1, insert into commit. Oke, harusnya yang masuk adalah 2 dan 4. Oke, sekarang kita masuk di sini, call transaksi 5 go. Jadi yang 3-nya di skip ya, untuk yang Lutfinya, untuk yang Tinanya. Jadi ada 2 langsung 4 ya, yang ini Tinanya di skip. Kita cek 1 2 4. Oke, itu fungsinya save point.
Nah, yang keempat adalah trigger. Nah, di sini trigger itu adalah ada eventnya. Jadi kita akan jalankannya itu kondisi seperti apa? Apakah setelah atau sebelum? Nah, pakainya before atau after. Nah, kemudian eventnya apa? Event insert kah, update kah, atau delete kah? Nah, itu kita masukkan di dalam triggernya. Seperti yang ada di tabel sini, before insert berarti trigger ini akan dijalankan sebelum dimasukkan. Kemudian after insert berarti trigger ini akan dimasukkan setelah query insert dieksekusi. Nah, kalau before update ya akan dilakukan sebelum diupdate. After berarti setelah update. Nah, before delete juga sebelum dilakukan penghapusan, dan after itu setelah penghapusan. Nah, ini kita akan mempraktekkan di sini akan ditambahkan dua tabel ya, obat sama transaksi obat. Oke, kita akan buat tabel baru. Pakai GUI nggak apa-apa nih. Tabelnya namanya obat. Nah, namanya di sini ID obat, ID obat. Tipenya in 3, defaultnya adalah lama, create table obat, create table obat ya kan, bener gini, bener kok, tinggal di enter gini. Tabel obatnya di sini ID underscore obat, kemudian ID obat, kode obat, kemudian nama obat, kemudian harga stok. Nah, di sini untuk ID obat ini kita pakai in 6, mintanya auto increment sama primary key. Kemudian untuk kode obat voucher 5. Voucher 5, yang ini voucher 30. Kemudian harga itu integer 10. Kemudian stok itu integer 5. Guys, kena spasi. Oke, go. Tabel obat sudah, selanjutnya transaksi obatnya. Create tabel transaksi obat. Di
sini adalah ID transaksi in 3, kemudian auto increment, kemudian primary. Oke, ID pasien, sini pakai koma, salah. ID pasien, kemudian ID obat in 3, ID obat jumlah, total harga innya 10, namanya hilang. Oke, transaksi obat ya. Oke, kita go. Sini obat dan transaksi obat sudah ada. Kita masuk di designer dulu. Kita masukkan obat ya. Di sini ada obat. Bentar. Ini toggle. Iya, toggle. Sini ada transaksi obat sama obat, berarti obatnya ada di sini, transaksi obatnya ada di sini. Kemudian kita pakai create relationship, select reference key. Yang pertama adalah ID pasien, foreign key nya ada di sini. Oke, kok missing index. Oh ya lupa.
transaksi di sini. Oke, masuk lagi di rumah sakit desainer. Duh, ini udah di pasien, ID obat sudah ID obat. Oke, selanjutnya misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel akan berkurang. Jadi di sini akan ada ID obat dulu. Jadi kita akan buat isinya dulu untuk obatnya. Sudah kita samakan persis. Sini ya, obat. Mana ini? Insert. Pakai query aja lah. Insert into obat values obat.id obat, kemudian obat kode obat nama obat harga, kemudian obat stok. Di sini ID obatnya 1, kemudian kode obatnya apa itu tadi, A001 kemudian amikacin, kemudian harganya 20.000, 10. Oh, ini 2, ini juga 2. Tadi apa lagi? Amoxicillin. Sini 15.000. Stoknya 20.
kemudian ada 3 sini ada A003, kemudian namanya adalah betadine, harganya 7.000, stok 5. Kita cek apakah data di obat sudah ada. Oke, sudah ada datanya. Jadi ketika ada pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel akan berkurang. Nah, hubungannya dengan yang relasi tadi, jadi ketika di sini ada tabel yang masuk ya, obat apa ya, dia nanti akan berkurang otomatis di obat yang ada di sini stoknya. Dicontohkan dapat perintah trigger sebagai berikut. Oke, prosedur harusnya di trigger sini ya, caranya di sini. Caranya kita akan klik ke menu trigger, terus add trigger ya. Nah, di sini kliknya trigger name, sini TG jual ya. Nah, transaksi perintah trigger TG jual, trigger name TG jual, tabelnya adalah transaksi obat, time-nya adalah ini, milihnya before atau after, berarti setelah berubah ya. Eventnya adalah insert. Nah, di sini query-nya update obat. Di sini ada update obat set obat dot stock sama dengan obat dot stock minus new jumlah where obat dot id obat sama dengan new ini ya. Jadi untuk yang transaksi obat dia akan merubah stoknya, berarti stok saat ini berarti ini kayak kuren ya, kuren dikurangi dengan yang sedang diinput di kolom jumlah untuk transaksi obat. Ini harusnya gitu. Ini untuk CLI nya ya seperti ini, tapi ini kalau penerapan di MySQL seperti ini. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya yang kita lakukan, kita akan masukkan di transaksi obat ya. Kita cek di sini, yes, obatnya untuk stok masih sama seperti yang tadi ya, 10, 25. Oke,
Di sini mintanya akan ngurangin yang ID obatnya adalah ID transaksi 0, ID pasien 1, ID obat 2, jumlahnya 5. Berarti 2 ini ID obat 2 akan dikurangi 5, jadinya 15. Oke. Sekarang saya masuk transaksi obat, insert. Enggak, pakai ini aja. Insert into transaksi obat. Sini values TO TOP TOP dot ID transaksi, TOP dot ID pasien, TOP dot ID obat, TOP dot jumlah, TOP dot total harga. Sini dibikinnya untuk ID-nya diisinya 0, untuk ID pasien sama dengan 1, nggak usah ketik 1. Kemudian untuk ID obatnya kita pilih 2, jumlahnya 5, totalnya 0. Taku ini berhasil masuk. Kita cek transaksi obat ada 1125 ya, jadi ID obat 2 akan berkurang 5. Kita cek di tabel obat apakah dari 20 berkurang. Nah, dari 20 berkurang jadi 15, berarti triggernya berhasil. Itu fungsinya trigger, jadi tanpa kita melakukan update manual pada tabel obat, itu sudah berubah secara otomatis. Itu emang tujuannya untuk menjaga integritas data. Oke. Maaf ada jeda. Selanjutnya tentang sesuai dengan yang ada di sini itu adalah basis data terdistribusi ya. Kalau yang ada di sini itu sesuai dengan alurnya adalah Windows sebagai masternya nanti direplikasi kepada Ubuntu. Nah, masalahnya ini tadi komputer yang saya gunakan saat ini sudah ada XAMPP-nya dan versinya lama, karena itu ada masalah ketika ekspor import SQL-nya. Ditambah entah kenapa komputernya kondisi bisa ngeping tapi nggak bisa diping balik. Sudah saya periksa firewallnya dan lain-lain, tetap sehingga koneksinya selalu gagal. Nah, karena itu skenario-nya akan tetap sesuai dengan yang ada di buku panduan, namun untuk Windows-nya akan saya ganti Linux Mint ya. Jadi di sini Linux Mint ini juga untuk memastikan versi MySQL-nya sama antara yang master dengan yang slave atau yang primary dengan replikanya ya, kalau yang sekarang bahasanya. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama konfigurasi master ya. Kita konfigurasi berarti yang di Linux Mint dulu. Oke. Nah, di sini kita akan masuk di localhost dulu. Oke, di sini ada primary-nya. Oke. Di sini kita akan master configuration. Sini klik configure. Nah, terus kita pilih ignore all database replicate ya. Ini ignore all database replicate. Nah, di sini kita pilih yang DB rumah sakit. Oke.
Nah, di sini ada konfigurasi yang harus kita sesuaikan ya. Ini di my.ini nggak boleh ngeklik go dulu. Nextnya kita masuk konfigurasi di my.ini ya. Kemudian di sini berarti kita masuk di settingan sini, configure. Nah, ini open config. Nah, ini my.cnf ya, my.cnf. Kemudian kita masuk di sini. Di sini ada server ID, copy server ID. Kita akan cari yang server ID juga. Nah, di sini kan ada server ID sama dengan 1 ya. Kita akan gunakan ini saja bawahnya, jadi akan ke replace yang ini. Server logbin mysql bin log error mysql bin.error bin log do db underscore rumah sakit. Oke. Nah, kita save. Harusnya di restart ya. Jadi kita silang. Kemudian dari sini kita confirm OK. Kemudian di sini kita restart. Oke, setelah kita restart, lanjutkan kembali konfigurasi dan klik tombol go. Berarti masuk ke halaman ini lagi, lalu kita klik go. Kemudian kita pastikan akan muncul data seperti ini. Baik, ini sudah running ya. Kita minimize saja, lalu kita klik go. Oke, nah ini kita klik show primary status. Di sini ada file, bin ada, position 328, bin log do db underscore rumah sakit, bin log ignore db. Oke. Nah, kalau sudah lewat sini, selanjutnya adalah kita akan membuat satu user ya. Satu user. Nah, ini hostname-nya berarti yang akan mengakses kita ya. Berarti oke. Kita masuk di user account, kemudian kita akan add user account, kemudian kita akan add prodisi. Kemudian di sini kita pakai use text field, kita masukkan 19. Aduh, pencet. Sorry. Di sini prodisi. Ya, prodisi kah? Prodisi. Yep, prodisi. Ini juga teks. Kita gunakan 192.168.156.102. Ini adalah IP-nya yang Ubuntu ya. Terus kita akan passwordnya sama, prodisi, retype prodisi, native. Oke. Nah, yang penting di sini, nah, di sini bukan dicentang semuanya, tapi hanya untuk yang replicate saja. Di administration di sini ada replication client, replication slave. Jadi kita mendaftarkan user untuk slave. Nah, kalau sudah, kita go. Dengan begini, kalau kita cek di user account, sekarang ada user prodisi ya. Hostname-nya dia bisa mengakses dari 192.168.56.102. Ini untuk security-nya. Jadi yang bisa mengakses user ini itu hanya IP ini. Oke. Selanjutnya, nah, di sini sudah ada.
Ini replication sleeve, replication client, coba kita cek. Oke. Ini export. Nah, ini selanjutnya akan kita ekspor dan kita memanfaatkan flash disk ya. Oke, salah, harusnya di sini. Jadi kita masuk di dalam DB rumah sakit, kemudian ekspor, kemudian kita ekspor. Nah, di sini ada DB rumah sakit.sql. Kemudian berdasarkan panduan kita akan pindahkan ke sana menggunakan flash disk. Oke. Jadi saya akan memanfaatkan flash disk di sini, Toshiba. Kita tunggu sampai muncul. Nah, ini kita bisa copy ini, kemudian copy ini. Oke. Kemudian kita masuk ke yang satunya, Toshiba. Oh, ini harus di remove dulu, maaf, kita remove dulu. Nah, kita masuk di Ubuntu. File dalam flash disk kita copy ya. Oke, kita copy dulu. Nah, ini Ventoy. Loh, enggak ada. Lah, enggak ada. Oke, masuk sini lagi. Oke, karena tadi kadang-kadang nggak dicek, jadi datanya nggak valid. Kita masuk ke sini, kita masukkan sini. Oke, ini sudah ada. Kita masukkan di dokumen. Oke, dan kita eject, can be removed. Oke, kemudian berdasarkan panduan, setelah kita copy, oke, ini masuk ke situ untuk menjalankan. Baik, kita jalankan dulu. Ini kita silang, ini kita start dulu sesuai dengan perintahnya, panduannya.
Oke, kalau sudah kita coba akses ya localhost-nya ya. Di sini localhost php myadmin. Ini ada ya. Kemudian dari sini klik menu database dan buat nama basis data baru. Oke, jadi kita akan create database baru. Kita samakan database-nya adalah db underscore rumah sakit ya. Ke database db rumah sakit create. Oke, terlalu kecil sih. Kayaknya gini mending deh. Tadi nyampai ke database ya. DB rumah sakit, kemudian klik menu database buat nama, klik create. Oke, import dengan cara klik menu import dan browse. Oke, jadi kita import, kita browse. Nah, ini dia SQL, lalu perintahnya browse importing rumah sakit, terus lakukan pemanggilan file. Oke, nggak ada apa-apanya. Oke, kita langsung eksekusi tanpa merubah opsi-opsi yang ada di sini ya. Import. Oke, kita cek untuk datanya, ada datanya. Kemudian kita cek triggernya ada atau tidak. Oke, triggernya juga sudah ada. Sekarang kita cek lagi application-nya. Oke,
Nah, sini jika tidak tampil ini ya. Pada waktu ini melakukan replikasi master to slave, ini komputer hanya akan menerima perubahan basis data dari satu komputer saja. Nah, ini ya, jadi bukan master to master tapi master to slave. Oke. Untuk melakukan konfigurasi replika basis data, langkah pertama klik replication. Nah, ini kemudian configure it ya. Nah, di sini replika. Kita mulai configure it. Oke. Nah, tahapan ini kita, kalau tadi konfigurasinya master, ini konfigurasi slave-nya kita akan gunakan user yang tadi sudah kita daftarkan, pro dc ya, benar, pro dc, kemudian hostnya adalah 192.168.56.101. harusnya sih itu ya. Ini adalah servernya. Jadi 101 itu adalah yang ada di Linux Mint sini, bisa dilihat di network connection sini atau sini network setting. Nah, ini 56.101 ya untuk komputer yang Linux Mint. Ini sebentar, pada slave configuration harus diisi. Ini adalah penjelasannya. Jadi server ID itu merupakan ID server komputer 2 yang Ubuntu ini. Username-nya yang sudah kita daftarkan tadi, passwordnya sama, hostnya IP address. Jangan melakukan klik go terlebih dahulu. Namun dalam proses tersebut lakukan copy server ID dan buka kembali Ctrl XAMPP untuk melakukan modifikasi pada file my.cnf. Oke. Jadi kita akan buka lagi, mana ini? Nah, sini configure, yes. Kita akan copy ini server ID, copy, oke. Mana ini? Enggak ada. Yes. Nah, ini dia. Ya, di sini mintanya adalah, oke, kita cari server ID ya. Kita akan ganti server ID-nya sesuai dengan yang muncul di situ. Kita cari server ID. Nah, ini dia. Kita kasih server ID seperti ini. Kemudian ada replicate. Di sini ada baris tambahan replicate do strip do strip db sama dengan db rumah sakit. Benar seperti ini. Server ID sama dengan jika ada tanda crash di awal, mewakili hal tersebut. Selanjutnya tambahkan server ID yang sebelumnya ditampilkan pada gambar 9.135 dan ditambah replicate do db rumah sakit sehingga hasilnya seperti gambar 9.137. Nah, ini kita cek dulu di save error atau tidak ya. Save. Oke, tidak error, tidak ada masalah. Kita klik OK. Ini kalau untuk error ya, karena kita tidak error, kita aman saja.
Oke, selanjutnya setelah service browser restart, kembali ke halaman aplikasi, klik go. Oke, nanti kita kembali ke sini dan klik go. Kita pilih never save, disable, please enable. Nah, di sini ini juga ada tulisan. Nah, di sini akan ada kalau enable, please enable. Oke, sama ya. Caranya adalah kita masuk folder libraries di sini. Tadi kita masuk ke dalam terminalnya. Kita masuk cd/opt lam, kemudian habis lam kita masuk ke phpMyAdmin libraries, cd phpMyAdmin libraries, kemudian di sini ada change.php apa ya, ls change, enggak ada ya change ya. Config default ya, sudo echo config default.php. Oke, di sini dulu untuk yang change.php ini saya nah itu apa, sini ada, oh ini tambahkan persis seperti yang tadi ya. Jadi tinggal kita copy sebenarnya ini copy, kemudian saya mintanya ditambahinnya di allow arbitrary. Oke, coba kita cari ya, Ctrl W arbit. Nah, ini di sini sudah ada allow arbitrary server, di sini false. Ini kita ganti jadi true harusnya. Nah, jadi true. Jika selesai maka modifikasi restart Apache dan MySQL pada kontrol panel. Oke, sekarang saya akan restart dulu. Ctrl X Y. Oke, kemudian aduh tipu. Oke, kita masuk ke sini, kemudian kita akan restart ya, atau kita stop dulu saja. Nah, kita stop juga, kemudian nah ini udah stopped, kita start MySQL nya sama juga dengan yang apa aja kan kita start ya. Setelah ini start, oke, start. Nah, kalau sudah di restart, kita replication show master status.
O. Langkah terakhir, Anda melakukan master pada slave, namun sebelum mengubah master, Anda harus mengecek kembali status master pada komputer 1 di Windows. Oke. Jadi lihat halaman itu. Oke. Kita akan masuk ke sini. Sini. Kita refresh. Application. So primary status. Oke. Kemudian di sini catatlah status master tersebut karena akan digunakan untuk melakukan perubahan master pada komputer 2. Saat catat, buka kembali terminal pada komputer 2 dan masuk ke folder opt lambin. Oke. Berarti di sini cd bin. Oke, kemudian setelah masuk bin, buka MySQL-nya. Nah, ini kita akan buka MySQL miliknya XAMPP yang ada di slave. Jadi sudo MySQL main o root. Oke, sudah masuk. Kemudian kita akan show status slave. Ini kayaknya salah deh, harusnya itu show slave status. Atau /g. Oke. Stop. Yang penting kita stop dulu slave. Query oke. Kemudian ini di change master to sini. Master host sama dengan 192.168.56.101. Coba cek. Harus pakai petik 1. Master underscore host. Oke. Master master log file, master log file ini yang kita ambil dari sini ya, MySQL strip bin, MySQL strip bin nolnya 3 kali nomor 1 master log file MySQL strip bin strip bin dot hero master log position sama dengan pakai angka. Di sini angkanya adalah 328.
328 titik koma terakhir. Oke, titik koma, query oke, null row affected. Kemudian mulai slave berarti start slave. Oke, kemudian start slave, kita akan ngecek hasilnya. Oke, berarti kita dari Ubuntu sini kita masuk ke phpMyAdmin lagi, kita masuk replication, show si replika status table. Yang diinginkan adalah slave IO running yes, slave SQL running juga yes. Nih, yes, oke. Nah, sekarang tahap pengujian replikasi. Tahap selanjutnya adalah pengujian replikasi berbasis data. Untuk melakukan pengujian apakah replikasi telah berjalan dengan baik, maka lakukan perubahan basis data pada komputer 1, kemudian lihat hasilnya pada basis data komputer 2. Ini bukannya obat ya. Kemudian lakukan perubahan data, insert, edit, atau delete. Oke, kita akan cek apakah replikasinya berjalan. Kita sejajarkan saja. Ini yang masternya sini. Ini masternya ya. Jadi di sini ada dokter. Kita lihat di sini dokter. Oke, saya coba akan insert satu nama dokter ya. Nama dokternya siapa ya? Dokter Tirta gitu. Alamat dokter Jakarta, tanggal lahirnya nggak perlu, nomor HP-nya 081, nampak semua. Kemudian spesialis jantung, udah begini aja. Mana ini shiftnya, ini go. Oke, kita cek datanya, data tidak dokter. Nah, sini ada ya, sekarang Tirta, sini masih kosong. Coba saya klik lagi dokter, apakah di localhost sudah. Nah, ini sudah muncul ya, Tirta itu. Kemudian sudah, itu adalah hasil dari distribusi tadi. Kita praktikum distribusi data sesuai dengan yang diinginkan. Kita akan periksa lagi untuk tugasnya. Sini tugas 3. Oke, di sini praktikum distribusi simulasi trigger sudah. Ini adalah praktikum basis data terdistribusi, konfigurasi pada komputer 1 Windows 10. Kita ganti jadi Linux Mint tadi karena Windows 10 nya dapat masalah. Sini ada Ubuntu sudah. Ini lihat hasilnya pada basis data komputer 2 Ubuntu. Kemudian simulasi perubahan basis data pada komputer 2, kemudian lihat hasilnya pada basis data. Oh iya, karena ini master slave saja ya. Kita akan cek kalau misalnya ini di sini kan ada namanya Tirta ya. Nah, ini saya akan rubah datanya jadi Bogor
apakah di sini juga berubah jadi Bogor. Oke, kita cek. Nah, karena kita edit yang di slave Bogor, otomatis yang ganti ya cuma di slave saja, karena yang di sini itu master, kita ini master slave, bukan master ke master gitu. Kalau ingin konfigurasinya sama-sama diganti, berarti harusnya konfigurasinya bukan master ke slave tapi master ke master gitu. Oke, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya praktekkan. Mohon maaf karena ada ketidaksesuaian antara Windows karena kesalahan teknis dan masalah-masalah teknis. Pada intinya untuk praktikum kali ini eh, kita sudah praktekkan store prosedur, di mana itu tujuannya untuk menjaga integritas data. Kemudian kita juga mempraktekkan tentang replikasi database. Jadi ini untuk menjaga uh, data agar tetap aman juga sesuai dengan standar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.